Anfield kembali bergemuruh pada Sabtu malam ketika Federico Chiesa akhirnya memecah kebuntuan pribadinya di Premier League. Winger asal Italia itu mencetak gol perdana sejak bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2024. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-82 menggantikan Florian Wirtz, Chiesa hanya butuh waktu 6 menit untuk mencatatkan namanya di papan skor. Dengan sontekan first time, memanfaatkan bola liar di kotak penalti, pemain berusia 27 tahun itu membawa The Reds unggul 3-2 atas Bournemouth sebelum akhirnya Mohamed Salah menutup laga dengan skor 4-2. Gol tersebut terasa sangat istimewa. Selain menjadi momen pembeda di tengah pertandingan yang sempat berjalan alot, itu juga menjadi titik balik bagi Chiesa yang selama 1 tahun terakhir kesulitan beradaptasi dengan tempo cepat Liga Inggris. Ketika saya datang ke sini, saya mengalami banyak kesulitan karena temponya sangat berbeda. Tetapi setelah 1 tahun, akhirnya saya mendapatkan gol pertama saya di Premier League, ucap Chiesa penuh lega. Tak hanya membahas soal gol, Chiesa juga buka suara mengenai masa depannya. Sepanjang bursa transfer musim panas, ia kerap dikaitkan dengan sejumlah klub Serie A seperti Napoli, Atalanta, AS Roma, hingga AC Milan. Namun semua rumor itu tak menjadi kenyataan dan Chiesa tetap berseragam merah di awal musim baru. Kami akan berbicara dengan Liverpool, tetapi sejujurnya saya bahagia di sini bermain untuk salah satu tim terbaik di dunia. Saya hanya perlu menunggu, siap, dan membuktikan bahwa saya pantas berada di tim ini, tegasnya. Pernyataan tersebut seakan menegaskan bahwa Chiesa belum ingin meninggalkan Anfield meski keputusan akhir tetap berada di tangan klub. Apalagi Liverpool masih mungkin bergerak di bursa transfer dengan mendatangkan penyerang baru. Sekadar catatan, Chiesa datang ke Merseyside dengan mahar hanya 12 juta euro atau sekitar 226 miliar rupiah. Harga yang terbilang murah mengingat dirinya baru pulih dari cedera parah pada tahun 2022 dan performanya sempat menurun drastis. Musim perdananya di Inggris pun tidak berjalan mulus. Ia hanya tampil 14 kali di semua kompetisi dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Catatan minim tersebut membuat manajemen sempat mempertimbangkan untuk melepasnya pada musim panas lalu. Namun hengkangnya Luis Diaz dan Darwin Núñez membuat rencana itu berubah dan Chiesa diberi kesempatan kedua untuk membuktikan diri. Dan malam di Anfield itu, Chiesa menjawab keraguan dengan cara paling manis, sebuah gol penting yang bisa jadi awal dari kebangkitannya bersama The Reds. Liverpool membuka perjalanan mereka di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan cara yang meyakinkan. Bermain di Anfield pada Sabtu dini hari, The Reds menundukkan Bournemouth dengan skor 4-2 dalam laga penuh hiburan. Gol kemenangan pasukan Arne Slot dicetak oleh Hugo Ekitike di menit ke-37. Cody Gakpo di awal babak kedua tepatnya menit ke-49, Federico Chiesa menjelang akhir laga pada menit ke-88 dan ditutup oleh Mohamed Salah di masa tambahan waktu. Tim tamu tak pulang dengan tangan hampa karena Antoine Semenyo mampu membalas dengan 2 gol pada menit ke-64 dan 76. Selain kemenangan, pertandingan ini juga menjadi malam spesial untuk Alisson Becker. Kiper asal Brasil itu menorehkan penampilan ke-300 bersama Liverpool sejak kedatangannya pada tahun 2018. Catatan tersebut membuatnya menjadi pemain ke-66 yang mencapai 300 laga, sekaligus kiper ke-7 dalam sejarah klub yang mampu menembus angka tersebut. Ia kini berdiri sejajar dengan nama-nama besar seperti Ray Clements, Bruce Grobbelaar, Elisha Scott, Pepe Reina, Tommy Lawrence, hingga Arthur Riley. Meski gawangnya kebobolan 2 kali, Alisson tetap menunjukkan kualitas kelas dunia dengan beberapa penyelamatan penting termasuk 1 momen krusial yang menggagalkan peluang emas Bournemouth. Di lini belakang, Virgil van Dijk tampil bak tembok kokoh. Data Optajo mencatat sang kapten membuat 17 sapuan sepanjang laga dengan 13 diantaranya melalui sundulan. Dominasi udara bek Belanda berpostur 195 cm ini membuat serangan Bournemouth lewat bola silang tak banyak membuahkan hasil. Sementara itu, Mohamed Salah kembali menorehkan catatan bersejarah. Sang bintang Mesir menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Inggris yang mencapai 10 gol di laga pekan pembuka.
Tidak hanya itu, total kontribusinya di matchday pertama kini mencapai 15 gol dan assist, sebuah rekor yang semakin menegaskan statusnya sebagai ikon Premier League. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Liverpool untuk menjaga momentum di awal musim. Selanjutnya, The Reds akan menghadapi tantangan berat ketika bertandang ke markas Newcastle United pada Selasa, tanggal 26 Agustus mendatang. Bertanding di Anfield Stadium pada Sabtu dini hari, 16 Agustus 2025, Liverpool memulai musim dengan penuh semangat. Salah satu sosok yang mencuri perhatian tentu saja adalah Hugo Ekitike. Striker muda asal Prancis itu langsung menunjukkan kualitasnya di laga debut Liga Inggris saat The Reds mengalahkan Bournemouth dengan skor 4-2. Sejak menit awal, Ekitike tampil percaya diri. Didapuk sebagai starter oleh Arne Slot, ia tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kapasitasnya. Pada menit ke-37, sebuah akselerasi cepat membuat lini belakang Bournemouth kelabakan. Bola liar yang gagal diantisipasi bek lawan jatuh tepat di hadapannya. Dan tanpa ragu, ia menyelesaikan peluang itu dengan sontekan terukur yang merobek jala gawang. Gol tersebut seolah menjadi titik awal pesta di Anfield. Namun kontribusi Ekitike tidak berhenti di situ. 4 menit setelah babak kedua dimulai, ia kembali berperan penting. Kali ini dengan ketenangan dan visi permainan matang, ia melepaskan umpan akurat kepada Cody Gakpo. Sang winger asal Belanda pun menuntaskan peluang itu menjadi gol kedua Liverpool. Dengan 1 gol dan 1 assist di laga debutnya, Ekitike langsung dinobatkan sebagai Man of the Match. Tidak hanya itu, ia juga mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai pemain Prancis pertama yang mampu mencetak gol sekaligus memberi assist di penampilan perdana Liga Inggris. Menariknya, torehan ini membuat Ekitike seakan meneruskan tradisi penyerang baru Liverpool yang mampu langsung memberi dampak. Beberapa musim lalu, Darwin Núñez juga mencatatkan debut gemilang dengan kombinasi gol dan assist. Kini giliran Ekitike yang melanjutkan kisah tersebut di bawah sorotan lampu Anfield. Bagi para pendukung Liverpool, performa ini tentu menjadi pertanda positif. Ekitike bukan hanya menambah kedalaman lini serang, tetapi juga menghadirkan energi segar yang dibutuhkan tim dalam misi mempertahankan gelar. Sementara bagi sang pemain sendiri, debut ini adalah langkah pertama yang sempurna untuk membangun kepercayaan diri di kompetisi yang dikenal paling kompetitif di dunia. Anfield pun bergetar, bukan hanya karena kemenangan, tetapi juga karena hadirnya bintang baru yang siap menorehkan kisahnya di Premier League. Liverpool kembali membuat gebrakan di bursa transfer musim panas ini. Sang juara bertahan Liga Inggris resmi merampungkan perekrutan bek muda berbakat asal Italia, Giovanni Leoni dari klub Serie A, Parma. Langkah ini menjadi strategi cerdas pelatih Arne Slot yang ingin memperkuat lini pertahanan The Reds setelah beberapa perubahan besar di skuad. Dalam pengumuman resmi klub pada hari Jumat, disebutkan bahwa bek berusia 18 tahun tersebut sudah menjalani tes medis dan menandatangani kontrak jangka panjang di pusat latihan AXA. Kontrak itu mengikatnya hingga bulan Juni tahun 2031 memastikan masa depan Leoni bersama Liverpool dalam jangka waktu panjang. Jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano turut mengonfirmasi bahwa proses kepindahan berjalan mulus tanpa opsi peminjaman kembali ke Parma. Slot memang menginginkan Leoni langsung masuk ke tim utama, bukan hanya sekadar investasi jangka panjang. Nilai transfernya mencapai 35 juta euro atau setara dengan sekitar 659 miliar rupiah. Kesepakatan ini juga menyertakan klausul penjualan kembali yang akan menguntungkan Parma bila suatu saat nanti Liverpool melepas sang pemain. Dalam wawancara perdananya, Leoni tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ia menyebut Liverpool sebagai salah satu klub terbaik di dunia dan karena itu ia tidak berpikir 2 kali saat tawaran datang. Tidak mungkin saya menolak ajakan klub sebesar ini, ujarnya dengan penuh keyakinan. Musim lalu, Leoni tampil cukup menonjol bersama Parma.
Dari 17 laga di Serie A, ia 14 kali turun sebagai starter dan bahkan sempat mencetak 1 gol saat menghadapi Cagliari. Catatan tersebut menambah nilai plusnya sebagai bek muda dengan potensi besar. Perjalanan karir Leoni sendiri dimulai di Padova pada musim 2023 hingga 2024, lalu sempat membela Sampdoria sebelum akhirnya berlabuh di Parma. Lulusan Akademi Padova ini juga sudah punya pengalaman membela tim nasional Italia di level U18 dan U19. Kedatangan Leoni menjadi bagian penting dalam perombakan lini belakang Liverpool. Hal ini menyusul hengkangnya Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen dan ketidakpastian masa depan Ibrahima Konate. Menariknya, Leoni adalah rekrutan ke-9 The Reds pada musim panas tahun ini. Sebelumnya, Liverpool sudah lebih dulu mendatangkan sejumlah nama besar seperti Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, Freddie Woodman, Armin Pessi, Georgi Mamardashvili, serta Will Wright. Dengan tanglahan Leoni, jelas Liverpool tidak main-main dalam membangun skuad kuat untuk mempertahankan dominasi mereka di Inggris sekaligus bersaing di Eropa. Liverpool kini memasuki lembaran baru di bawah komando Arne Slot setelah musim lalu sukses meraih gelar juara Premier League. Era ini menandai berakhirnya ketergantungan The Reds pada heavy metal football khas Jurgen Klopp. Slot membawa filosofi yang berbeda, lebih terstruktur, mengutamakan penguasaan bola, serta membangun serangan dengan pola yang rapi dan terorganisir. 6 pemain baru telah merapat ke Anfield, termasuk Milos Kerkez dan Jeremy Frimpong yang langsung menjadi tulang punggung tim. Namun, perubahan taktik ini bukannya tanpa tantangan. Keseimbangan lini tengah dan kerentanan terhadap serangan balik masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Slot. Salah satu perubahan mencolok adalah bagaimana Liverpool perlahan meninggalkan gaya build-up langsung yang dulu menjadi andalan. Di bawah Slot, Virgil van Dijk dan rekan-rekan di lini belakang kini lebih sering mengalirkan bola melalui umpan pendek kepada Ryan Gravenberch yang berperan sebagai single pivot. Formasi 3-1 kerap menjadi andalan, di mana Andrew Robertson membentuk 3 bek ketika tim menyerang. Kedatangan Kerkez dan Frimpong memaksa sedikit penyesuaian. Dalam laga uji coba melawan Athletic Club, Gravenberch bahkan lebih sering turun di antara 2 bek tengah, memberi ruang bagi kedua fullback untuk bermain lebih tinggi. Frimpong kerap menusuk ke area dalam, sementara Kerkez tetap melebar, menciptakan variasi sudut umpan yang mempercepat sirkulasi bola. Meski musim lalu trio Gravenberch, McAllister dan Szoboszlai menjadi pondasi kokoh, kehadiran Florian Wirtz sebagai gelandang serang baru mengubah keseimbangan tersebut. Laga Community Shield melawan Crystal Palace menjadi contoh nyata. 2 gol Palace tercipta dari celah yang terbuka di lini tengah ketika pressing Wirtz dan Szoboszlai dengan mudah dilewati Adam Wharton sebelum memberi umpan kepada Jean-Philippe Mateta. Van Dijk juga terlihat belum sepenuhnya nyaman dengan formasi 4 bek yang masih dalam tahap adaptasi. Garis pertahanan kerap tidak selaras, memberi lawan ruang untuk menciptakan peluang. Slot berharap kembalinya McAllister dari cedera bisa mengembalikan stabilitas di sektor ini. Di lini depan, Wirtz dan Hugo Ekitike menawarkan dimensi baru. Wirtz sebagai roaming playmaker sering bergerak ke kiri untuk berkolaborasi dengan Ekitike dan Cody Gakpo. Gol pertama Liverpool ke gawang Palace menjadi bukti chemistry mereka. Namun, perubahan ini membuat Mohamed Salah sedikit terisolasi di kanan. Tanpa dukungan Trent Alexander-Arnold dan Szoboszlai di sisi tersebut, Frimpong masih mencari ritme untuk menyatu dengan pola pergerakan Salah. Kedalaman skuad juga menjadi isu setelah kepergian Luis Diaz dan Darwin Núñez. Tanpa tambahan pemain, beban lini depan akan berat. Liverpool masih membidik Alexander Isak, namun negosiasi belum menemui titik terang. Kerkez dan Frimpong, 2 fullback paling ofensif di Eropa, menjadi senjata andalan Slot. Statistik bahkan menempatkan Frimpong di jajaran teratas pemain dengan lari menusuk ke belakang pertahanan lawan dan penerima umpan silang. Slot memanfaatkannya dengan skema underlapping run, seperti yang terlihat saat Frimpong bekerja sama dengan Salah melawan Athletic Club. Namun, risiko tetap ada. Jika keduanya terlalu tinggi, Liverpool rawan dihukum lewat serangan balik. Slot perlu menemukan formula yang pas agar duet ini tetap mematikan tanpa mengorbankan keamanan lini belakang. Menariknya, Frimpong berpotensi menjadi alternatif pengganti Salah ketika Piala Afrika bergulir.
Satu kelemahan lain yang diakui Slot adalah efektivitas bola mati. Musim lalu, Liverpool hanya berada di atas 4 tim dalam jumlah gol per 100 tendangan set piece. Kehilangan Alexander-Arnold sebagai eksekutor ulung semakin memperburuk situasi ini. Slot mencoba memperbaikinya, salah satunya lewat latihan lemparan jauh selama tur Asia, namun tanpa pelatih spesialis bola mati, pekerjaan ini masih berat. Liverpool kini berada di persimpangan, memiliki identitas baru yang menjanjikan, namun masih mencari keseimbangan sempurna antara kreativitas, soliditas, dan efisiensi. Jika Slot mampu meracik formula yang tepat, babak baru ini bisa menjadi awal dari dominasi panjang di era barunya.